Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada 3 tahapan ketika hati tersebut ingin usul atau menuju kepada Allah. Tahapan pertama adalah taholli, di mana taholli itu adalah ketika posisi hati masih berada di makom umum, yaitu makomnya orang-orang yang dia sudah ahli ibadah, tetapi hatinya masih ada kekotoran hati, masih ada pengakuan diri bahwa munculnya mampu ibadah karena kekuatan dari diri sendiri. Padahal jelas Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Tetapi dalam maqam taholli, hati masih mengaku-ngaku bahwa kita bisa bergerak, kita bisa ibadah, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas apapun, masih ada pengakuan aku yang melakukan. Maka munculnya adalah penyakit hati. Ketika munculnya akunya masih tinggi, pasti yang muncul adalah penyakit hati. Contoh, ketika kita pada saat sedekah muncul akunya yang sedekah, maka penyakit hati yang muncul adalah riya. Ketika saya mampu sholat tahajud, muncul karena akunya yang mampu, bukan datangnya dari Allah, maka munculnya penyakit hati adalah ujub, takabur. Ketika kita diberikan kesuksesan oleh Allah, harta dan sebagainya, masih muncul keakuan diri, keakuan hamba, aku yang mampu berusaha, aku yang mampu mencari uang, bukan karena semata-mata pemberian atau titipan Allah, maka munculnya adalah kesombongan. Maka di makom taholli ini masih makom yang bahaya. Meskipun engkau sudah ahli ibadah maupun ahli ilmu sekalipun, tetapi jika engkau bertahan di makom taholli ini, maka di mata Allah sungguh masih dianggap menduakan Allah. Makom kedua atau tingkatan yang kedua adalah makom tahalli. Makom ini adalah si salik atau ahli ibadah atau hamba Allah sudah mulai memproses hatinya
untuk menghilangkan keakuan diri. Sudah mulai menafikan aku yang sholat, aku yang bisa bekerja, aku yang bisa menghasilkan uang, tetapi dalam hatinya mulai dikatakan ini semua Allah yang menjalankan, ini semua Allah yang mengkaruniakan, ini semua Allah yang memberikan saya kepintaran. Maka proses ini munculnya tidak lagi penyakit hati, tetapi munculnya adalah kerendahan hati. Ketika engkau tidak ingin menghilangkan keakuan diri itu, maka selamanya engkau akan terjebak dalam penyakit hati. Ketika melihat saudaranya sukses, tidak melihat Allahnya, tidak mentok pandangan kita kepada Allah, maka tentu hati akan muncul nafsu yang namanya iri. Maka naikkanlah ketika makom takholli yang tadi masih mengaku-ngaku, ketika engkau sudah berusaha di makom tahalli, maka makom yang sempurna adalah makom tajalli. Makom tajalli ini sudah bukan proses lagi, tetapi hati sudah didudukkan oleh Allah. Hati betul-betul melihat Allahnya dalam setiap apapun. Sudah tidak ada lagi pengakuan aku yang berjalan, tidak ada lagi pengakuan aku yang makan, aku yang ceramah, aku yang imaman, aku yang bekerja, aku yang masak. Semua pengakuan hati mengatakan ini Allah yang menjalankan. Ini semua pemberian dari Allah yang menggerakkan hati ini, menggerakkan niat, memunculkan niat, menggerakkan kaki ini untuk bisa ibadah apapun bentuknya. Itu semua yang kita lihat dari sisi Allahnya. Sehingga makom tajalli sudah sempurna, hati tidak mungkin lagi muncul yang namanya penyakit hati. Bahkan dirinya sendiri sudah fana, dirinya sendiri sudah tidak diaku-aku, bahwa yang ada dalam dunia alam semesta ini yang ada hanya Allah. Sehingga gemerlap apapun dunia, apapun yang dipancarkan oleh Allah, dunia yang begitu gemerlapnya sudah tidak lagi hati memandang kemilauan tersebut, tetapi yang dipandang tetap cinta kepada Allah. Maka hati akan tetap adem ayem, hati akan tetap tentram, surga Allah ada di dalam hatinya. Maka ayo kita terus memproses hati kita sedikit demi sedikit, ingat pas ingat, lupa pas lupa, hilangkan. Muncul aku yang bisa itu hilangkan. Aku yang memiliki kekuatan itu hilangkan. Kekuatan itu yang milik Allah. Ilmu itu yang milik Allah. Harta itu yang milik Allah. Semua itu adalah penggaweannya Gusti Allah. Itu saya ulang. Pertama adalah makom takholli. Ketika makom tersebut masih muncul aku-akunya, keakuannya masih tinggi. Makom tahalli sudah mulai berusaha menghilangkan. Makom tajalli sudah sempurna. Maka kita bisa ngecek diri kita berada di mana. Saya dan panjenengan masih didudukan oleh Allah di makom takholli. Masih ngaku-ngaku. Maka ayo sama-sama kita belajar menempa hati ini terus agar yang kita pandang adalah Allahnya. Ya, jadi kalau hati sudah tersumpel, maka pembicaraan ilmu-ilmu seperti ini dalam hatinya dikatakan itu sih ngomong gitu. Ya sih ngomongan naonan gitu. Padahal ini adalah dinul haq.
yang membawa hati panjenengan semakin menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak sedikit lemas karena fisik kami masih belum terlalu fit, tapi mengingat tugas dan tanggung jawab, insya Allah selama kita digerakkan oleh Allah, berarti Allah pasti akan memberikan kekuatan. Insya Allah nanti masih ada beberapa acara di Makolis dan di sana hari. Maka ayo kita mulai awalan yang sangat mulia ini dengan bacaan kita bersama-sama. Allahumma Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ulama wa ulama khusus syahadu wa hidayah al-Fatihah. Muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi Korea di sana benar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Bersama para guru, para pengawal, para sesama di desa benar. Allah kepada seluruh makhluk Allah di desa benar ini, baik yang gaib maupun yang nyata, ciptaannya Allah semua saja yang kita dapat kita sebut satu persatu, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, Allah kita doakan semoga penduduk desa benar ini semuanya saja dan juga seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik inayahnya sehingga semakin hanya berdoa Allah Subhanahu wa taala, diberikan sukses dunia dan akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, bahkan sakinah wa taqwa keturunan alaihi sallallahu al-Fatihah. Marilah kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, anak keluarga kita,
dimanapun berada, yang jauh yang dekat, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa berada yang lurus, jalan yang penuh nikmat, bukan jalan yang tersesat, bukan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia dan akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, bahagia sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh-soleh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, yang sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit jasmaninya maupun rohaninya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dapat diampuni dosa-dosanya, diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani maupun rohani, dan senantiasa semakin meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita mengucapkan doa, semoga Yasin dan tahlil bahagianya dapat mengalir kepada rumah dan membawa barokah kepada daerah ini, sehingga senantiasa rumah dan diambil Allah Subhanahu wa taala, dapat diberikan nikmat kuburnya, dapat memiliki nanti dan diberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.